Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri kelas 8 MTS Husnul Khotimah yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari mata pelajaran matematika masih di bab yang sama, yaitu bab pola bilangan, dengan pembahasan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan barisan dan deret bilangan. Untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika, kita akan menggunakan rumus. Yang pertama, rumus suku PN barisan aritmetika. Dan yang kedua, rumus jumlah N suku pertama deret aritmetika. Kemudian, untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri, kita akan menggunakan rumus. Yang pertama, rumus suku ke N barisan geometri. Dan yang kedua, rumus jumlah N suku pertama deret geometri. Yang pertama yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1. Rumus ini berlaku jika R lebih dari 1. Dan Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi R. Rumus ini berlaku jika R kurang dari 1. Selanjutnya, kita pelajari beberapa contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Suku ke-21 suatu barisan aritmetika adalah 84 dan suku ke-9 adalah 36. Tentukan yang A suku pertama dan beda dari barisan aritmetika tersebut. Yang B suku ke-100 dari barisan aritmetika tersebut. Dari soal ini diketahui dua suku, yaitu U21 dan U9. Untuk mengetahui atau untuk menentukan suku pertama dan beda dari barisan aritmetika tersebut, maka kita perlu membuat dua persamaan dari dua suku yang diketahui dengan menggunakan rumus suku ke N barisan aritmetika. U21, maka N-nya kita ganti dengan 21. Maka didapat A ditambah 21 dikurangi 1 yaitu 20. B sama dengan 84. Ini persamaan pertama. Dan persamaan kedua, U9, maka N-nya kita ganti dengan 9. Maka didapat A ditambah 9 dikurangi 1, 8B sama dengan 36. Ini persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh nilai B, yaitu dengan mengeliminasi atau menghilangkan nilai variabel A. A dikurangi A sama dengan 0, 20B dikurangi 8B sama dengan 12B, 84 dikurangi 36 sama dengan 48. Maka nilai B didapat dengan 48 dibagi 12, yaitu B sama dengan 4. Untuk menentukan nilai A, kita hanya perlu mensubstitusi nilai B sama dengan 4 ini ke salah satu persamaan yang ini. Misalkan kita substitusi B sama dengan 4 itu ke persamaan yang pertama, yaitu A ditambah 20B sama dengan 84. Maka B yang di sini kita ganti dengan 4. Jadi A ditambah 80 sama dengan 84. Jadi A sama dengan 84 dikurangi 80 dan A-nya kita dapat sama dengan 4. Jadi A sama dengan 4. Jadi suku awalnya itu kita dapatkan 4 dan bedanya kita dapatkan sama dengan 4. Kemudian yang kedua, suku ke-100. Untuk menentukan suku ke-100, maka kita menggunakan rumus suku ke N barisan aritmetika. Jadi di sini U100 sama dengan A-nya kita ganti dengan nilai 4 yang baru saja kita dapatkan tadi, dan N-nya kita ganti dengan 100, B-nya kita ganti dengan 4. Jadi 4 sama dengan 100 dikurangi 1, 99. Jadi 99 dikali 4 itu 366. Jadi U100 kita dapatkan yaitu 370. Contoh soal yang kedua. Produksi pupuk organik menghasilkan 100 ton pupuk pada bulan pertama. Setiap bulannya menghasilkan produksinya secara tetap sebanyak 5 ton. Hitunglah jumlah pupuk yang diproduksi selama 1 tahun. Dari soal ini, yang diketahui adalah produksi bulan pertama, yaitu suku awal. Sebagai suku awal atau nilai A,
yaitu 100 ton, dan kenaikan produksi setiap bulannya itu sebagai beda, yaitu 5 ton. Sedangkan yang ditanyakan adalah jumlah produksi selama 1 tahun, yaitu yang ditanyakan S12. Maka S12, N yang di sini kita ganti dengan 12. Jadi 12 per 2, A yang di sini kita ganti dengan 100, B-nya kita ganti dengan 5. Jadi 2 kali 100 ditambah 12 dikurangi 1 dikali 5. Hasilnya 6, 2 kali 100 itu 200, 12 dikurangi 1, 11, dikalikan dengan 5. Jadi 6 dikalikan dengan 200 ditambah 55. Dan hasilnya adalah jumlah pupuk yang diproduksi selama 1 tahun adalah 1530 ton. Contoh soal yang ketiga. Hitunglah jumlah dari semua bilangan bulat antara 5 dan 100 yang habis dibagi 4. Untuk menghitung jumlah dari semua bilangan bulat antara 5 dan 100 yang habis dibagi 4, maka terlebih dahulu kita tuliskan barisan bilangan bulat antara 5 dan 100 yang habis dibagi 4, yaitu dimulai dengan 8, 12, dan seterusnya sampai dengan angka 96. 8 itu sebagai suku pertama dan 96 itu sebagai suku terakhir atau UN. Nah, untuk menghitung jumlah semua bilangan bulat antara 5 dan 100 yang habis dibagi 4, maka kita menggunakan rumus SN. Tapi terlebih dahulu kita mencari nilai N-nya dari UN sama dengan 96. UN itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B sama dengan 96. A-nya kita ganti dengan 8 dan B-nya kita ganti dengan 4 karena habis dibagi 4. 8 dikurangi 8 ditambah N dikalikan 4, 4N, negatif 1 dikalikan 4, negatif 4. Jadi 8 dikurangi 4 itu 4. Jadi 4N plus 4 sama dengan 96. 4N sama dengan 96 dikurangi 4. Jadi 4N sama dengan 92 dan didapatkan nilai N sama dengan 92 dibagi 4 yaitu 23. Maka untuk mencari nilai SN-nya yaitu S23. N-nya kita ganti dengan 23, A-nya kita ganti dengan 8, UN-nya kita ganti dengan U23 atau suku yang terakhir yaitu 96. Nilai suku yang terakhirnya 96. Jadi 23 per 2 sama dengan 23 per 2 dikalikan dengan 8 ditambah 96 itu 104. Dan 104 dibagi 2 itu 52. 52 dikalikan dengan 23. Hasilnya adalah jumlah bilangan bulat antara 5 dan 100 yang habis dibagi 4 yaitu 1196. Contoh soal yang keempat. Seutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 16 cm dan tali yang paling panjang adalah 81 cm, hitunglah panjang tali semula. Dari soal ini kita ilustrasikan ini adalah potongan-potongan tali, di mana tali yang terpendek adalah sebagai suku pertama dan tali yang terpanjang yaitu suku terakhir atau suku kelima. Jadi di sini suku awalnya itu adalah 16 dan suku kelimanya atau suku terakhirnya yaitu 81. Untuk menghitung panjang tali semula maka kita menggunakan rumus SN. Tapi sebelumnya kita perlu mencari nilai R-nya terlebih dahulu dari U5 sama dengan 81 dengan mensubstitusi nilai A sama dengan 16. U5 sama dengan 81, A kali R pangkat N dikurangi 1 sama dengan 81, N-nya kita ganti dengan 5, A-nya kita ganti dengan 16. Maka 16 kali R pangkat 4 sama dengan 81. R pangkat 4 itu sama dengan 81 dibagi 16. Maka nilai R-nya itu adalah bilangan yang jika dipangkatkan 4 itu hasilnya 81 yaitu 3, dan bilangan yang jika dipangkatkan 4 hasilnya yaitu 16 yaitu 2. Jadi nilai R nya kita dapatkan
3/2. Karena nilai R-nya itu 3/2, yaitu lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1. N-nya kita ganti dengan 5 karena sukunya ada 5. R-nya kita ganti dengan 3/2, maka didapat 16. 3 pangkat 5 itu 243, 2 pangkat 5 itu 32, dan satunya kita ubah menjadi bentuk pecahan yang penyebutnya 32. Jadi 32/32 dibagi dengan 3/2 dikurangi satunya itu diubah menjadi pecahan yang penyebutnya 2. Maka 16 dikalikan 253 dikurangi 32 itu 211, dan 3 dikurangi 2 itu 1, jadi 1/2. Maka didapat 211 dibagi 2, kemudian dibagi lagi 1/2. Kita ubah menjadi bentuk perkalian. 211/2 dikalikan 2/1, maka didapatkan panjang tali semula adalah 211 cm. Contoh terakhir, amuba membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Jika mula-mula terdapat 15 amuba, tentukan banyak amuba setelah 2 jam. Nah, soal tentang amuba kemudian bakteri itu beberapa tahun sering keluar di ujian nasional. Nah, untuk mengerjakannya kita gunakan saja rumus cepat ya, yaitu dengan rumus pembelahan bakteri. Rumusnya yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat P, di mana A adalah jumlah bakteri mula-mula dan R yaitu jumlah pembelahan dari setiap bakteri, dan P yaitu banyaknya pembelahan. Jadi khusus untuk soal bakteri, kemudian amuba yang membelah, gunakan saja rumus yang ini ya, UN sama dengan A dikali R pangkat P. Nah, dari soal ini diketahui jika mula-mula terdapat 15 amuba, berarti suku awalnya atau A-nya yaitu 15. Kemudian R-nya yaitu 2, karena setiap amuba itu membelah diri menjadi 2, maka R-nya itu 2. Dan untuk banyaknya pembelahan, P itu sama dengan 2 jam. Kita ubah menjadi bentuk menit ya. 2 jam itu sama dengan 120 menit. Karena setiap 20 menit sekali membelah, maka di sini dibagi 20 menit. Jadi hasilnya 6 kali pembelahan. Jadi selama 2 jam itu terjadi 6 kali pembelahan. Maka kita langsung menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat P. Jadi UN sama dengan A-nya kita ganti dengan 15 karena mula-mulanya ada 15 amuba, dan R-nya kita ganti dengan 2, P-nya kita ganti dengan 6. Maka didapat 15 dikali 64. Jadi hasilnya adalah banyaknya amuba setelah 2 jam adalah 960 amuba. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.